Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu lewat media ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah niat di dalam menikah. Karena banyak saya menjumpai di akhir-akhir ini banyak anak muda yang membungkus ketergesaannya, keinginannya menikah dengan bungkus apa? Dengan bungkus menyegerakan pernikahan. Bungkusnya mulia, tapi ternyata dalamnya niatnya itu adalah pengen cepet-cepet. Dan yang kedua, setelah pengen cepet-cepet, intinya bagaimana nikahnya itu bisa sesuai keinginannya. Untuk itu kita perlu luruskan lagi, dan tidak hanya diluruskan tetapi juga dimurnikan, dikuatkan. Dan semoga setelah kita sharing terkait masalah niat ini, kita bisa memperluas niat kita, bisa meluaskan niat kita di dalam pernikahan. Karena ingat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu akan menilai setiap amal perbuatan kita itu dari apa? Dari niatnya. Makanya untuk syariat yang sangat panjang ini yang namanya pernikahan, kita benar-benar harus luruskan niat. Karena banyak niat-niat yang apa ya? Yang menyimpang menurut saya, yang enggak benar, yang kurang tepat. Yang pertama, ada orang yang menikah karena pengen apa ya, udah bosen, bukan pengen tapi udah bosen dengan kesendiriannya. Ini kan repot. Udahlah, bosen sendiri ngapain ya, enaknya berdoa. Akhirnya apa? Dia cuma pengen berubah status dari single kan jadi bapak, jadi ibu, ke pernikahan. Jadi niat seperti ini, Masya Allah, ini udah salah. Saya belum ngomong luas dan sempitnya, ini udah ada salah. Kalau nawaitunya pernikahan hanya karena sudah bosan sendiri. Karena kita nggak tahu sendiri ataupun belum dapat jodoh itu karena apa ya, azab atau karena Allah nggak suka, belum tentu. Bisa jadi dengan kesendirian kalian hari ini, Allah sedang menyelamatkan kalian, Allah sedang menyiapkan kalian, karena jodohnya itu lebih berkualitas. Untuk itu jangan sampai yang pertama ini ingin menikah karena apa? Udah bosan sendiri. Buset, kalau awal bulan kalau, akhir bulan kalau, tengah juga kalau, malam minggu rutin 4 kali mungkin dalam sunnah. Kemudian yang kedua, teman-teman, banyak sekali orang yang niat menikahnya itu karena apa? Udah bosen tinggal di rumah orang tuanya. Karena apa? Masya Allah, tiap hari bertengkar ya, piring terbang, kemudian ada hantaman pintu dan lain sebagainya. Dan kemudian orang tua sering menuntut kita, sering marahi kita dan lain sebagainya. Akhirnya kita berpikir apa? Aku pengen bangun bahtera rumah tangga. Pikiran kita lalu apa? Romeo and Juliet lagi, yang mengajarkan kesetiaan tetapi juga mengajarkan ketidakrasionalan. Mosok satu mati kemudian ikut mati, ya kan? Dikira mudah membina atau membangun sebuah mahligai rumah tangga. Kalau sudah role modelnya itu jelek, kita tuh Masya Allah harus berdamai dengan role model ini untuk menuju pernikahan kita yang bersih, pernikahan kita yang indah. Untuk itu jangan sampai kita niat menikahnya yang kedua ini karena apa? Pengen kabur dari rumah karena udah bosen sama episode menyesakkan pertengkaran di dalam keluarga kita yang selalu kita tonton di orang tua kita. Dan yang ketiga, yang sering kita itu salah niat di dalam pernikahan adalah dari gangguan luar, bully lah. Kemudian ada yang tanya, kapan kamu nikah? Ingat, jodoh itu yang punya siapa? Allah. Jawabannya lengkap ya, paduan suara. Jodoh punya siapa? Allah. Masya Allah. Tapi yang punya pertanyaan kapan kamu nikah siapa? Ya semuanya. Apalagi ingat, ketika Idul Fitri ini udah jilid berapa bro? 1438.
Pastinya ditanya, Pak, kapan kamu nikah? Apalagi yang semester tabu ya, 8, 9, 10, kapan kamu nikah? Ya bener, serius. Jomblo itu nggak butuh pertanyaan, butuh minimal bantuan lah kalau belum ada solusi. Ya kan, makanya nggak boleh kita niat menikah itu karena bulian. Kemudian karena tetangga ini semuanya jalur kuning melengkung nih di bulan Syawal, ya kan. Kalau bulan Dzulqa'dah, Shawwal, atau bulan Suro itu Muharram jarang. Atau karena sudah teman-teman yang lain sudah pada nikah, kita belum nikah. Jadi nggak usah khawatir. Ingat, jodoh itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menerima, tapi harus menjemput. Bukan yang menunggu. Dan yang keempat, ini yang terakhir. Sebenarnya banyak sih, lebih dari 4, tapi 4 dulu aja lah. Ya kan, nanti kita bisa bertemu di video selanjutnya. Yang sering dilakukan kesalahannya dalam menikah karena apa? Karena dia pengen menunjukkan diri kepada mantannya bahwa dia lebih hebat, dan dia ingin mencari pria atau wanita yang lebih daripada mantannya. Wah, apalagi kalau mantannya sudah menikah, wah, rasanya ini pengen segera menikah dan ngasih undangannya ini langsung ke dia, bahkan undangannya ditampar, Pak, seperti itu. Jadi ini yang keempat sangat mengerikan. Jadi menikahnya, tenaganya, modusnya hanya gara-gara ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa lebih cepat, bisa lebih hebat mencari sosok pria atau wanita yang lebih hebat dari mantannya. Untuk itu, ingat teman-teman, satu apa tadi? Satu adalah udah bosen sendiri. Kayak siapa ya? Nggak usah nunjuk siapa-siapa, tunjuk dirimu, ya kan? Kalau pengen dapat jodoh, jangan tanya siapa jodohku, tapi siapa lo, siapa dirimu, emang lo siapa. Kemudian yang kedua adalah pengen keluar dari rumah, kabur dari rumah. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan dari luar. Dan yang keempat, ingat, ingin menunjukkan dirinya lebih baik dari mantannya. Untuk itu teman-teman, hapus keempat ini dan benar-benar niatnya murni, lurus, kuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Menikah karena ibadah, menikah untuk menggapai berkah, bukan nikah untuk berbahagia. Dan ingat, Masya Allah, bahagia pasti didapatkan, tetapi tidak semua episode pernikahan itu bahagia. Makanya luaskan niatnya, bukan hanya pengen pamer teman-temannya besok ketika kita sudah bisa menikah, tapi benar-benar diluaskan ibadahnya untuk apa. Misal yang luas adalah saya pengen menikah karena ingin mempunyai keturunan yang bisa menggetarkan bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya contoh. Ayo semuanya praktek untuk meluaskan niat. Saya takutnya banyak yang hari ini sudah Masya Allah keinginan nikah, sudah sangat terpojokkan, sudah sangat diinginkan, tetapi kita tidak menaruhnya ke iman, menaruhnya itu ke keinginan, sehingga yang ditimbulkan itu bukan kebaikan, tapi itu pengennya cepet. Makanya kalau punya keinginan yang sudah tidak tertahan, taruh di iman, agar apa yang kita hasilkan adalah kebaikan. Makanya luaskan, segera praktek, dan ikuti serial video dari Sekolah Cinta berikutnya. Dan ingat, Sekolah Cinta itu adalah program terbaru dari PP Institute bekerjasama dengan Klinik Nikah Indonesia. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke seluruh teman Anda. Dan semoga ini menjadi guide untuk mengawali penjemputan jodoh awal dari keinginan kita untuk menikah. Sekian, wa nafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.